Halo sobat pecinta konten horor, bagaimana kabar Anda semua? Semoga sobat semua yang nonton konten-konten kami selalu sehat semua dan dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Baik, kita mulai aja ya ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang berjudul Misteri Pasar Hantu atau Pasar Jin. Fajar baru saja menyingsing ketika Andi memutuskan untuk pergi ke pasar. Hawa dingin pagi itu membuat tubuhnya merinding, namun ia tetap melangkah dengan mantap. Pasar yang terletak di pinggir kota ini biasanya mulai ramai sejak subuh. Hari ini, ia harus membeli beberapa kebutuhan pokok untuk keluarganya. Setelah mengunci pintu rumah, Andi berjalan kaki menuju pasar yang hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Jalan yang biasa ia lalui tampak lebih gelap dan berkabut dari biasanya. Andi merasa sedikit aneh, tapi ia mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan. Ketika sampai di pasar, Andi merasa seperti memasuki dunia lain. Lampu-lampu neon yang biasa bersinar terang kini redup, dan suara bising yang biasa terdengar berubah menjadi hening yang menakutkan. Di pintu masuk pasar, Andi melihat seorang pedagang tua yang menjual sayuran. Wajahnya tampak pucat dan matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Andi merasa ngeri, tapi ia mencoba bersikap normal dan mulai memilih beberapa sayuran. "Berapa harga wortel ini, Pak?" tanya Andi dengan suara yang sedikit gemetar. Pedagang itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan sambil tersenyum aneh. Andi merasa tidak nyaman, tapi ia tetap mengambil sayuran itu dan memasukkannya ke dalam tas belanjaannya. Ia melanjutkan perjalanannya ke kios-kios lain. Setiap pedagang yang ditemuinya memiliki wajah yang sama anehnya. Mereka berbicara dengan kata-kata yang terbatas dan suara mereka terdengar seperti bisikan dari kejauhan. Meskipun merasa takut, Andi terus berbelanja kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Saat berjalan di pasar, Andi mulai menyadari bahwa banyak barang yang dijual tampak tidak biasa. Buah-buahan yang terlihat segar di awal tiba-tiba berubah menjadi busuk dan berjamur. Daging yang tampak segar mengeluarkan bau menyengat. Andi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Ketika ia hendak pergi, seorang pedagang bunga memanggilnya. "Mas, beli bunga ini. Bagus untuk di rumah," katanya dengan senyum yang lebih aneh dari sebelumnya. Andi menoleh dan melihat bunga-bunga yang dijual pedagang itu. Awalnya, bunga-bunga itu tampak segar dan cantik. Tapi ketika ia mendekat, bunga-bunga itu mulai layu dan mengeluarkan bau busuk. Andi merasa mual dan segera menjauh dari kios tersebut. Perasaan tidak enak semakin kuat ketika Andi mendengar azan subuh berkumandang dari kejauhan. Ia memutuskan untuk segera pulang. Namun, saat ia berbalik, jalan keluar pasar tampak berubah. Jalan yang tadi terang benderang kini gelap dan dipenuhi kabut tebal. Dengan rasa takut yang semakin besar, Andi berlari menuju pintu keluar. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya. Setelah berjuang keras, akhirnya ia berhasil keluar dari pasar tersebut. Saat keluar, udara pagi terasa lebih segar. Kabut yang tadi menyelimuti hilang begitu saja. Andi bergegas pulang dan berharap bahwa semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk. Sesampainya di rumah, Andi segera membongkar belanjaannya. Namun, apa yang ditemukannya membuatnya terkejut dan ngeri. Sayuran yang ia beli berubah menjadi batu. Beras yang ia beli berubah menjadi pasir. Gula dan minyak goreng yang ia beli berubah menjadi lumpur dan sampah. Bahkan, bunga yang ia lihat terakhir kali kini berubah menjadi bunga busuk dan berjamur. Andi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mencoba mengingat kembali setiap detail dari perjalanannya di pasar. Apakah ia benar-benar memasuki pasar hantu atau jin? Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk mencari jawaban.
Ia kembali ke pasar tersebut, tapi kali ini pasar tampak seperti biasa. Tidak ada pedagang aneh, tidak ada buah busuk, dan tidak ada kabut tebal. Andi merasa bingung dan frustasi. Ia mencoba bertanya kepada beberapa pedagang tentang apa yang terjadi semalam, tapi tidak ada yang tahu. Mereka semua mengatakan bahwa pasar ini selalu normal dan tidak pernah terjadi hal aneh seperti yang Andi ceritakan. Hari-hari berlalu, dan Andi mulai menerima kenyataan bahwa apa yang ia alami mungkin tidak akan pernah bisa dijelaskan. Ia mulai lebih berhati-hati saat pergi ke pasar, terutama di pagi hari. Meskipun begitu, perasaan takut dan cemas selalu menghantuinya. Andi tidak pernah benar-benar melupakan pengalaman mengerikannya di pasar hantu atau jin itu. Setiap kali ia mendengar azan subuh, ia selalu teringat akan pasar aneh tersebut dan para pedagang dengan wajah kosong dan senyum aneh mereka. Meski begitu, hidup harus terus berjalan. Andi mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kejadian itu, meskipun bayangan pasar hantu atau jin itu selalu menghantui benaknya. Ia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang mungkin tidak akan pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap waspada dan berdoa agar pengalaman itu tidak pernah terulang lagi. Dan setiap kali ia melihat ke langit subuh, ia selalu berharap bahwa tempat itu benar-benar hanyalah mimpi buruk yang tidak akan pernah kembali. Namun, dalam hatinya, Andi tahu bahwa pasar hantu atau jin itu nyata, dan ia telah menjadi saksi dari sesuatu yang tak terjangkau oleh logika manusia. Itulah kisah Andi, seseorang yang secara tidak sadar masuk ke pasar hantu atau jin itu dan mengalami petualangan mengerikan di dunia lain. Sebuah pengalaman yang akan selalu dikenangnya sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Nah, bagaimana sobat? Adakah pengalaman sobat horor seperti si Andi tadi? Semoga cukup si Andi saja ya yang mengalaminya. Demikian akhir dari cerita ini, dan jika sobat terhibur dengan konten-konten kami, semoga sobat tidak berkeberatan untuk subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.